Podcast Habis Kerja. Jujur gue masih awam ya soal serikat itu tuh sebenarnya apa gitu kan. Apa juga soal ngomongin fungsinya gitu tuh gue masih awam banget serikat itu apa gitu loh. Karena memang di based on experience gue soal serikat ini kayaknya nggak begitu hidup dan nggak begitu Nggak ada jalan di dunia gitu kan. perkapalan gitu nggak ada di dunia perairan gitu. Lu bukan perkapalan juga perairan gitu. Oke, kita mulai mungkin dari awal dulu deh. Apa? Sebenarnya serikat itu apa sih? Definisi Ya ya. kan? Kalau kita bicara secara harfiah ya serikat pekerja itu kan organisasi yang dibentuk oleh, dari dan untuk pekerja ya, yang gunanya itu mengupayakan, yang fungsinya mengupayakan hak-hak pekerja. Hak-hak pekerja. Ya, Oke. secara harfiah kan seperti itu. Makanya Betul. kalau gue bilang sama kawan-kawan gue salah di definisinya, karena definisinya mengupayakan, jadi kerjanya berupaya aja terus gak kerja. Makanya gue kalau kehilangan semangat sama kawan-kawan gue di serikat itu, gue ngomongnya ya karena kita salah bro dari awal jadi serikat pekerja. Secara harfiah aja serikat pekerja udah salah. Iya, kadang-kadang kita juga gitu ya, terlalu fokus sama soal kata itu jadinya iya juga gitu ya kan. Ya, karena definisinya mengupayakan hak pekerja, jadi kita berupaya aja terus dapat apa kagak. Tapi maksud gue ini kan memperjuangkan lah ya, memperjuangkan atau bisa dibilang hak-haknya emang harusnya terpenuhi gitu kan ya. Emang hak apa sih yang biasanya lu perjuangin, lu upayain, lu coba kasih maksimal ke perusahaan tuh apa sih? Ya sebenarnya ada dengan nggak adanya serikat pekerja kita tetap gajian kok sebenarnya. Bener, tetap gajian. Bedanya? Ya banyak bro bedanya. Kalau kita bicara bedanya, lu bedain aja. Nanti kita cari mana perusahaan yang tanpa serikat dan mana perusahaan yang berserikat, mana yang lebih maju. Oke, tapi cuman gini deh. Gue masih belum clear nih si definisi si serikat ini tuh gimana gitu loh. Maksud gue seberapa penting sih serikat itu gitu kan? Karena ya lu ngomong serikat, lu coba usaha, lu coba upayain, tapi kan itu juga berbanding lurus soal gimana caranya produktivitas si perusahaan itu juga kan. Lu juga kan nggak bisa berbenturan, lu kepentingan ya pasti berbenturan lah. Cuma maksud gue nggak sampai stop dari production lu, produktivitas lu gimana kan nggak nyampe ke situ juga kan. Cuman sepenting apa sih lu perjuangin itu? Karena ngomongin hak-hak juga nih gitu kan. Apa yang lu pengen dapetin? Ya kalau kita bicara serikat, jatuhnya kita bicara itu kesetaraan di dalam menjalankan usaha bro. Jadi ini organisasi yang dibentuk sendiri ya? Organisasi yang dibentuk oleh pekerja itu sendiri untuk mensetarakan derajatnya pekerja sama pengusaha. Banyak orang itu berdiri sebagai pengusaha itu kalau misalkan kita menyampaikan aspirasi itu nggak didengar karena kita cuma pekerja gitu loh. Jadi kita mengumpulkan, kita itu serikat itu sebagai wadahnya si pekerja supaya pengusaha itu mendengar. Oke. Gitu loh. Itu untuk mensetarakan kita aja sama pengusaha. Lah sekarang ngomongin kesetaraan apa nih yang dimaksud nih? Ya karena pengusaha punya uang, pengusaha punya jabatan, posisi, punya mungkin bisa dibilang juga punya regulasi. Ya, sedangkan kita punya apa? Kita cuma punya karyawan. Tapi kan untuk menjalankan usaha itu mereka butuh karyawan. Oh iya dong. Ya makanya itu kan simbiosis mutualisme itu tadi kan. Lu Betul. perusahaan punya peluang. Betul. Yang bisa dapetin uang, dapetin profit, revenue buat perusahaan. Si karyawan sendiri kan punya waktu yang bisa dikasih ke perusahaan buat ya jalanin bisnisnya mereka kan begitu kan. Nah iya. Karena ya itu pasti ya apa ya bersinggungan lah, nggak mungkin Berkesinambungan, ya. iya. Iya betul. Nah, Domino tapi kan- efek lah, domino efek. Tapi kan kita nggak tahu bro sejauh mana bakalan kita dapat itu namanya keuntungan ketika perusahaan itu keuntungannya lebih baik gitu loh. Ini sebenarnya ada berhubungan sama perusahaan-perusahaan lain nggak sih? Ya mungkin kita di dalam menerapkan kebijakan itu kita ngintip Sama yang lainnya. peraturan-peraturan yang di PT lu gimana, PT lu gimana. Terus itu Gitu. gimana ceritanya? Lu bisa dapetin informasi dari perusahaan yang lain gimana? Nah yang itu
kalau gua sendiri gua berafiliasi itu kepentingannya di situ sebenarnya. Afiliasinya sama siapa nih? Berafiliasi itu kita mendaftarkan serikat kita ke organisasi yang lebih tinggi lagi di federasi ya. Oke. Supaya kita lebih paham sama yang namanya yang itu Oh, tadi. tahu maksud lu nih ada hubungannya soal serikat di internal perusahaan lu sama serikat perusahaan yang lain, atau ada wadahnya lagi di atasnya lagi? Ada wadahnya di atasnya lagi. Oh, di atasnya lagi ada wadahnya lagi. Ah, Si wadah atasnya lagi ini siapa? federasi. Federasi itu maksud gue tuh nih, ini dibentuk sama pemerintah kah atau Enggak. sama siapa? Ya dari definisinya udah jelas itu tadi. Dibentuk oleh pekerja. Oke. Yaitu adalah kumpulan para pekerja. Oh, jadi ini ada organisasi perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, kemudian nanti ada yang mewadahi semua si Betul. serikat-serikat di setiap perusahaan itu ya. Betul. Jadi istilahnya kalau di internal tuh tim kecilnya serikat lah ya, tim besarnya tuh wadah secara umum Ya, federasi. kepentingannya lebih tinggi lagi itu. Oh, gitu. Kayak misalkan kita bicara apa ya, yang kemarin yang hangat itu upah minimum ya, upah minimum kabupaten itu yang bicara lagi udah bukan kita lagi itu, bukan kita sebagai serikat pekerja di internal lagi. Tapi yang di federasi itu tadi. Oh, yang di federasi itu, federasinya tuh misalnya let's say dalam satu lokalan satu daerah atau satu provinsi atau gimana nih? Ya banyak, Bro. Di Bekasi di Bekasi sendiri banyak banget itu federasi gua. Tapi yang paling besar itu kan SPSI, di gua itu adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, FSPMI ya. Banyak. Oh, ada berapa tadi? 2? Banyak. Oh, ada banyak. Ada banyak, ada Kasbi, ada Serikat Buruh itu ada banyak. Oh, serikat buruh tuh udah banyak. Ya. Tapi yang dulunya mengawali itu adalah SPSI. Yang masih hidup sampai sekarang. Masih hidup Oh, semuanya juga masih hidup. Terbesar. Oh, tapi yang terbesarnya di situ. Terbesar itu SPSI. Kenapa harus ada banyak? Ya mungkin dulunya itu kepentingannya berlawanan kali, Bro. Oke. Mungkin dulunya dari hasil kongres yang nggak sesuai sama kemauannya si pendiri serikat yang baru itu, akhirnya dia bergeser. Oke. Nah, cuman gini. Kalau misalnya ada banyak federasi ya, banyak federasi, otomatis satu perusahaan sama perusahaan lain belum tentu sama lah ya, kurang lebih begitu ya. Nginduknya kemana gitu kurang lebih itu gitu. sama, bahkan di satu perusahaan pun bisa jadi ada beberapa serikat. Oh, gitu. Ya. Enggak cuman satu berarti. Nggak cuma satu. Oh, gitu. Bisa jadi. Jadi intinya ya bakal ujung-ujungnya poinnya akan sama ya. Betul. Memperjuangkan atau mengupayakan suara-suara hati Jadi kecil dari perusahaan teman-teman berupaya pekerja aja tetap terus sama gitu. ya. Tapi nanti ada induknya berbeda-beda. Arahnya akan tetap sama lah ya. Tapi Mainline tetap bisa sama ya. juga nggak usah menginduk, bisa juga. Tergantung daripada PUK-nya masing-masing itu. Tergantung dari internalnya masing-masing. Oh, Perusahaan gitu. Masing-masing. Itu intinya sah untuk dijalankan juga. Sah. Sah. Siapa yang mengesahkan itu? Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000 itu ada. Oh, gitu. Oh, itu juga ada undang-undangnya. Iya. Oh. Ada undang-undang tentang serikat pekerja itu. Oh, gitu. Jadi dari undang-undang itu memang memperbolehkan para pekerja ini buat serikat ya. Nggak masalah. Nggak ada yang boleh menghalang-halangi berserikat ataupun tidak berserikat. Itu pekerja itu punya hak. Oke. Nah, sekarang gini. Dari sisi serikat ini, seberapa penting serikat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Oh, oke. Gue lupa 10/2000 apa itulah. Tapi kalau gue malah ngelihatnya kadang bukan kadang ya, maksudnya menurut gue ngelihatnya itu malah bukan terbantu ya, sorry. kadang risih nggak sih, maksudnya perusahaan Enggak juga, Bro. ada dari serikat itu ini apa sih masukin suara-suara sumbang dari teman-teman karyawan terus nih. Ya. Gitu nggak sih? Enggak juga, karena kenyataannya banyak hal gitu loh yang didapat dari kacamata perusahaan itu memang nggak tepat pada sasarannya. Oke. Nantinya juga bakalan Contohnya deh, mungkin biar lebih clear lah. Gampang nih, di perusahaan gue sendiri nih yang mencanangkan penggunaan HP ya. Penggunaan HP itu dibatasi. Oke. Ya itu gue sendiri, gue yang
ngajuin. Maksudnya mengawali pembicaraan itu awalnya gua. Karena apa? Karena terkait sama judi online bagi gua sih. Judi online itu di gua itu banyak Oh banget. iya. Nah, ada anak karyawan baru waktu itu, baru masuk. Setahun bekerja dia diperpanjang, baru perpanjangan di gajian pertama setelah perpanjangan dia nggak masuk beberapa hari. Dan setelah ditelusuri diuber-uber utang sama teman kerjanya. Nah ini nih yang jadi masalah nih. Nah, ini bagi gua mundur dong. Basicnya dia dari mana? Ternyata dia baru lulus. Oke. Ini kan bagi gua lucu, bro. Baru lulus kenal judi online, berarti kan itu diajarin sama teman kerjanya. Nah itu aduh, bagi gua apa ya? Gue bisa mengatur lebih baik gitu loh supaya mereka itu terselamatkan. Yang udah telanjur kecebur, udah biarin lah kecebur loh, gitu loh. Cuma kan kadang bisa juga dong dia itu memang udah ada bakat kali emang dari dulunya sebelum masuk ke perusahaan lo gitu kan. Ya seenggaknya kita membatasi lah. Jangan ditambahin ini peredaran judi online itu banyak lagi di PT gue akhirnya. Gue juga nggak setuju tuh soal judi online tuh. Itu udah jelas Itu yang akibatnya pertama. lah ya. Itu yang dasar pemikirannya. Ah. Tapi yang pada prinsipnya yang harus paling penting kita pegang itu kan keselamatan kerja ya. Betul. Penggunaan handphone itu bagi gue menghilangkan fokus bekerja yang sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Setuju. Ada faktor itu. Setuju. Ada faktor sehingga akhirnya gue bicara sama perusahaan tapi dasar pemikiran gue tetap judi online itu brengsek gitu kan. Itu gue ngobrol sama perusahaan itu ditanggapi dengan baik. Jadi bagi gue serikat pekerja nggak melulu selamanya minta yang merugikan perusahaan. Di Tapi waktu emang itu gue minta hal yang mungkin dibutuhkan sama perusahaan. Tapi emang kalau misalnya dari si judi online dia main pas lagi jam kerja kan? Loh, kenyataannya gimana caranya anak baru lulus bisa kenal judi online? Ya karena kan gini. Kemungkinan kan berarti ada permainan di waktu kerja. Soalnya apa? Gitu loh. Soalnya dia baru lulus, bro. Anak sekolah main judi online kayaknya hal yang mustahil gitu loh. Ya bisa jadi Bisa bro jadi. dari dulu kan. Bisa jadi tapi nggak gede itu. Tiba-tiba dia punya gaji gede gubrak, mainnya sampai utangnya banyak, dipinjol di teman kerjanya sampai akhirnya dia nggak masuk kan waktu itu. Nah di situ kan, wah kayaknya bukan jiwanya anak sekolah deh. Ini kalau dia udah pernah kerja di tempat yang lain mungkin bagi gua, oh dia dulunya kali di sono ya. Nah sekarang dia baru lulus bro, baru lulus masuk ke tempat kerja gua kok jago main judinya gitu loh. Iya. Jadi aduh ini brengsek nih. Akhirnya gue bikin aturan sama pembatasan handphone. Disusul masih bagi gue masih kurang efektif karena masih ada beberapa hal yang perlu gue tambahin. Akhirnya beberapa bulan ke depan terkait sama judi online-nya gue atur juga. Itu terkait sama judi online di area perusahaan gua atur PHK itu. Contoh kasusnya kalau misalnya buat usulan-usulan lu dari serikat, ya kan, kemudian dari posisi lu sendiri yang usulan tapi ditolak. Banyak itu bro. Oh banyak. Seriusan. Oke. Gue pernah ini yang tahun ini gua ajuin lagi tapi 3 tahun kemarin gua ditolak. Gua yang bikin sendiri ini. Namanya gua kasih nama itu tunjangan risiko. Tunjangan risiko ada asuransi. Tunjangan risiko karena setiap orang bekerja itu kena risiko bagi gua. Minimal ya kayak kita bicara di casting ya. Di casting kita kena risiko kayak terpapar sama kebakar. Oke. Nah, seminimal mungkin dia akan mendapatkan pengganti harusnya, bro. Oh, ini jadi tambahan tunjangan tambahan lah ya. Betul. Tapi bukan lebih ke asuransi ya. Bukan Asuransi ya. Beda. Oke. Bisa dibilang nih apa yang resiko yang gua terima berarti ada penambahan dari resiko itu kan nggak bisa dihilangkan sama perusahaan. Betul. Dengan APD pun cuma diminimalisir. Iya dong, Tapi pasti tetap kita terima. Nah disitulah akhirnya gue minta tunjangan waktu itu. Oke. Nggak gede waktu itu sekitaran 30 ribuan lah. Itu pun ditolak. Ditolak. Oke. Pernah ditolak tapi sekarang gue ajuin lagi. Oh ini masih proses pengajuan ya? Bulan depan masuk. Oke. Proses pengajuan. Cara jembatanin lu antara kepentingan lu di suara-suara teman-teman lu di
para karyawan itu, kemudian sama halnya ke perusahaan sendiri, itu gimana tuh caranya sampai lu bisa sampaikan ke sana lah? Nggak semuanya itu dari suara sih bro, nggak semuanya dari suara gitu loh. Maksudnya yang lu maksud suara itu kayak kesannya ada orang terus ngusulin begini, terus akhirnya gua ajuin, enggak segampang itu gitu loh. Kita kan dengerin keluhan orang dulu. Lah iya, itu kan suaranya dari situ dulu dong. Kita dengerin keluhan orang dulu. Apa sih yang paling banyak dikeluhkan? Paling banyak dikeluhkan itu dia bicara terkait gue ini kerja berat bro di melting, nggak kayak yang di orang-orang staff sono gitu loh. Gue kerja lebih berat di sini. Nah disitulah terkait sama berarti dia merasa lebih berat di situ dan harusnya dapat tunjangan terkait sama hal itu. Nah, dia ada kompensasi lebih lah. Betul, terkait tenaga yang lebih dikeluarkannya ataupun resiko yang lebih banyak diterimanya kan kayak gitu. Akhirnya gue berpikir terkait sama permen terkait sama regulasi yang ada, semuanya gue kumpulin dan ini berpotensi buat gue ajuin. Akhirnya gue ajuin dan ditolak. Tapi ini dasarnya dari serikat sendiri nggak nabrak peraturan dari Kemenaker kan? Justru Kemenaker itu sebenarnya mendukung dalam artian? Karena resiko itu emang dinyatakan sama Kemenaker itu ada. Resiko ada, cuman memang kita caranya belum sampai ke sana dulunya. Jadi resiko itu ada. Cuman yang menyatakan dia di perusahaan gue itu ada resiko kan nggak ada, bro. Tapi secara umum serikatnya sendiri memang nggak akan nabrak dari peraturan pemerintah kan ya? Ya jelas. Karena kan lu juga bisa ngajuin, tapi kan jangan sampai nabrak dari regulasi pemerintah juga kan? Betul, kenyataannya. Ya kan, ya kadang itu juga disalah gunain lah ya sama kepentingan perusahaan. Banyak. Misalnya dari ya mohon maaf nih teman-teman HR di sana. Banyak hal kan. Itu. Banyak hal. Jangan kan terkait sama yang berbau uang ya. Yang berbau pelayanan aja kalau udah bicara kepentingan produksi ya. Ntar dulu lah gitu lah. Oke. Tapi sekarang gini deh, gimana caranya lu sendiri itu nggak sampai nabrak peraturan dari Kemenaker. Sedangkan kalau let's say misalnya HR mungkin emang hari-harinya dia baca, ada update dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di serikat juga apa nih skill yang harus di-upgrade di sana, terus gimana cara lu gitu? Makanya itu yang gue bilang tadi, kalau lu bicara di HR itu lu enak bro, lu cuma harus mengerti HR. Kalau lu bicara di maintenance, lu enak, lu cuma harus mengerti di maintenance. Kalau lu bicara di produksi, lu enak, lu cuma harus mengerti tentang produksi. Betul. Tapi gua ngerasa berat itu ketika gua ngerasa di serikat, bro. Apa tuh? Harus tahu semuanya. Ketika kita bicara bonus, gua harus tahu produksi. Ketika gua bicara tadi kita bahas itu terkait sama regulasi, gua harus tahu kerjanya HR. Terkait gua bicara bonus lagi, gua harus tahu kerjanya maintenance, breakdownnya berapa menit. Semua itu harus gua kumpulin. Ya lu berarti harus ngumpulin data dulu ya. Betul. Ketika kita bicara bonus, semua data itu harus kumpul di gua semua. Karena kan bisa jadi juga gini ya. Dari teman-teman pekerja mungkin pernah kasih keluh kesah ke lu nih dari sisi serikat. Habis itu kan lu juga harus verifikasi kan. Nggak bisa telan mentah-mentah juga kan. Lah kalau misalnya semuanya diceritain tapi istilahnya nabrak ke peraturan Kemenaker juga akan jadi masalah bumerang buat ke serikat lu juga kan. Ngomong sama si karyawannya kalau kayak gitu. Iya dong, jadi istilahnya lu serikat kan jadi jembatan antara si teman-teman karyawan sama ke perusahaan kan. Betul. Kalau permintaannya itu yang aneh-aneh, ya lu nggak selalu belain teman-teman karyawan kan, maksudnya begitu kan. Kayak misalkan hal yang udah baik aja, kayak misalkan fasilitas makan aja tempat gua misalkan, wah ini makannya kurang enak gitu loh. Sedangkan kalau kita bicara aturan itu udah sesuai atau mungkin udah lebih dari sesuai gitu. Ya kita ngomong standar nih, standar udah ada. Ya masih dikomplain itu sama karyawan gue karyawan gue yang gue komplain. Oh iya. Gue kasih tahu, gue kasih paham lah. Iya oke. Sebagaimana itu mestinya. Emang kalau kita bicara ngikutin apa yang dimau yang nggak ada ujungnya. Nah sekarang gini bro, gimana ceritanya lu bisa tertarik masuk ke serikat nih, dunia serikat yang tadi lu bilang notabene-nya ya akan lebih ribet ya, karena lu akan dengerin keluh kesah teman-teman lu yang ya pastinya jauh lebih banyak masanya daripada
yang ada di organisasi serikat lu sendiri kan. Hmm. 1. 2, lo harus ngerti tuh departemen di luar dari lu punya lah ya. Semua perusahaan Ya, itu. semua departemen yang ada di perusahaan lu bisa nge-breakdown itu kan karena lu ada kepentingan mau gua bisa maju apa enggak nih. Di luar dari itu juga nabrak gak nih sama peraturan yang ada di Kemenaker, bener nggak? Iya kan? Motivasi lu bisa mau masuk ke situ apa? Waktu itu gue kerja belum di sini, gue kerja di perusahaan lain. Di situ gue jadi karyawan kontrak yang waktu itu kontraknya setahun. Cuma waktu kontrak gue habis, gue belum dipanggil untuk perpanjangan ataupun habis kontrak. Sampai akhirnya 3 hari kelewat pun gue masih belum dipanggil. Dan akhirnya gue ngomong sama leader gue ngomong sampai akhirnya gue besoknya dipanggil untuk sama teman-teman gue yang lain. Dan gue berkoordinasi sama teman-teman gue yang lain untuk bersepakat. Untuk kita sepakat itu kita kelewatan nih kontrak dan kita nggak mau diperpanjang dong. Kalau kita bicara undang-undang 13 waktu itu kita harusnya diangkat. Oke. Nah, di situ setelah dipanggil sama manajer HR di PT itu, waktu itu gue tersisa 1 orang doang. Gue doang itu sendiri, ditinggalin sama kawan-kawan gue semuanya perpanjang dan gue tetap nggak mau. Tapi sebelumnya lu emang udah sepakat? Udah Udah ada kesepakatan sama teman-teman lu yang lain? Udah sama koordinasi sama angkatan gue udah. Udah lu jalanin tuh? Udah. Nah di situ gue. Tapi akhirnya lu sendiri ya? Ya itu wajar lah, manusiawi. Manusiawi ya. Terus akhirnya gue ketemu sama manajer HR, gue disuruh perpanjang, tanda tangan aja, dan gue tetap nggak mau. Sampai akhirnya gue dipanggil sama sekretaris serikat waktu itu. Gue pikir gue mau dibelain, ternyata bagi gue di situ gue dipaksa tanda tangan juga. Pada intinya gue nggak dibelain. Ya disitulah gue kecewa sama serikat. Terus akhirnya gue teken perpanjangan. Ya banyak dramanya lah. Akhirnya gue teken perpanjangan untuk setahun ke depan. Dan setahun ke depan gue selesai di perusahaan itu. Gue pindah perusahaan. Dengan perusahaan yang baru gue ditawarin masuk serikat. Gue tetap nggak mau. Kenapa lu nggak mau? Ya gue kecewa sama serikat. Oke. Nggak ada untungnya buat hidup gue. Gue di sini nyari duit kok, kerja kan kayak gitu ya. Iya. Itu berarti belum titik balik lu lah ya. Lu masih kesel bahkan sama serikat ya? Iya masih ya apatis saya lah, bodo amat lah, itu urusan lu lah. Yang penting gue gajian udah gitu aja. Iya. Nah akhirnya gue kerja di situ sampai akhirnya gue ketemu, oh ini nyawanya serikat begini nih. Itu di perusahaan itu. 3 bulan sebelum gue habis kontrak di perusahaan itu, gue masuk ke serikat. Sampai akhirnya gue selesai kontrak di situ dan gue masuk di PT yang sekarang, perusahaan gue yang sekarang. Di April 2015 gue masuk di perusahaan ini. Gue sampai 2015, 2016 itu masih ya normal-normal aja kerja, masih dapat nilai kerja yang bagus-bagus aja, masih AA. Masih aman ya? Masih aman. Sampai akhirnya di 2017 ada aturan yang apa ya? Ada proses yang nggak bisa stop 1 minggu sampai akhirnya dibikin sistem grup kayak satpam gitu lah. Nah dia diputuskan untuk 5 hari kerja, 2 hari libur. Oh pembagian shifting gitu ya? Nah 52, 41. Wah itu gue kesel bro. Karena bagi gue ini merugikan kalau kita hitung selama setahun. Kerugian kita bisa sampai 6 hari. 6 hari gimana nih maksudnya nih? Kelebihan hari kerja. Kelebihan hari kerja dalam 1 tahun? Iya. Oke. Nah di situ kenapa kok diteken sama serikat yang waktu itu ya. Di perusahaan lu yang sekarang nih? Di perusahaan gue yang sekarang. Oke. Akhirnya gue kesel tuh. Nah gue ngumpulin kawan-kawan yang dari posisi leader, yang posisi strategis ya. Leader-leader itu gue kumpulin untuk bicara gimana caranya kita menggantikan serikat yang sekarang. Oke. Apa? Supaya kita bisa menahan gitu loh, minimal kita nggak bisa nambahin kesejahteraan tapi nggak nambahin sengsara gitu loh. Ya setidak-tidaknya nggak nambahin masa lalu ya. Iya. Nah akhirnya ketemu itu di 2018 akhir ada pemilihan ketua serikat. Pemilihan nih berarti asumsinya periodenya habis? Iya, 3 tahun sekali itu kan ganti. Oh 3 tahun sekali. 3 tahun sekali pemilihan. Oke. Nah itu di 2018 gue pemilihan ketua serikat. Ya kan, akhirnya berhasil.
ketua serikat yang diajuin sama gue, ya 90/10 lah suaranya. Jauh banget ya. Jauh. Jauh banget tuh. Sama ketua yang lama. Tuh nggak ada putaran kedua, putaran ketiga nih. Nggak mau muter kayaknya malah. Nah, disitulah kenapa gue harus peduli, karena gue sadar di situ. Kenapa gue harus balik lagi berserikat, karena gue sadar di situ. Sadar karena lu yang ngajakin teman-teman lo sebagai juga. Ya kalau bukan kita serikatnya, ntar gue ketemu orang-orang yang kayak dulu lagi yang harusnya ngebelain malah jadi nggak ngebelain. Gua jadinya balik lagi kayak dulu lagi. Ini nih aturan harusnya nggak diterima, kok ya diterima gitu loh. Ini sama konsep yang main dulu. Satu-satunya cara gimana caranya bisa nahan itu orang-orang yang harusnya ngebelain tapi nggak ngebelain, ya dengan gue duduk di dalam sistemnya. Gue dapet nih poin ini. Jadi titik balik lu sebenarnya jangan sampai ada yang kejadian kayak gua lagi. Iya gitu ya jatuhnya ya. Iya. Sampai akhirnya gua duduk di bangku serikat. Baru di 2018 akhir tuh. Di 2018 akhir. Sampai sekarang. Tapi dulunya 2018 gua belum berafiliasi. Oh, terus? Nah, di 2018 pertengahan itu di perusahaan gua itu kekurangan planning ya, kekurangan pekerjaan di akhir tahun ya. Sampai akhirnya kita diminta untuk 7 hari libur, tapi diganti hari. Gue nggak mau dong. Oke. Nggak mau. Akhirnya gue nggak mau. Nah dari situlah gue dimulai di just ya nggak boleh kerja. Nggak nurut nih sama perusahaan gitu ya. Nah, di 2019 di 2018 di bulan bulan Oktoberan ya. Di bulan Oktober gue mau kerja tuh waktu itu. Gue promotornya itu. Mau gue kerja kenapa? Kan lu udah nggak suruh kerja. Ya, di satu PT nggak asik kayaknya kalau gue doang. Lu ngajakin yang lain ya? Iya. Jadi kita disuruh libur bro. Kita disuruh libur, tapi diganti hari ya gue nggak mau lah. Oke. Gitu. Tapi tetap gajian kan? Kalau diganti hari nanti suatu saat lu masuk. Oh gitu ya. Iya. Itu sebenarnya kenapa tuh? Kok bisa sampai ada pekerjaan kebijakan yang itu? kurang? Oh pekerjaannya kurang. Iya. Ya dinamika bisnis lah ya. Iya. Ada yang lagi naik lagi turun ya. Oke. Ya sebenarnya lu nggak perlu searogan itu gitu loh bagi gue. Masih banyak hal yang bisa kita bicarakan. Tapi udah main potong aja. Kalau lu nggak terima, gue gugat nanti gue sengketain ini. Ya gue jawab aja. Ya sengketain aja, saya tungguin pak. Jadi itu keputusan itu tanpa ada informasi dahulu nih ada informasi cuma nggak disepakati. Oh, ada informasi nggak sepakatin ya, keputusan sepihak lah ya. Sepihak. Dari perusahaan. Dan akhirnya hari Jumat itu dinyatakan libur sama perusahaan. Ya. Berapa kali Jumat ya? Ada kali. Ya 7 kali Jumat total ya. 7 kali Jumat disuruh libur, gua nggak mau. Gua suruh masuk, akhirnya kita masuk, tapi ditolak di depan satpam, ngumpul semua depan satpam itu. Nah, kita bahas, kita deklarasi dari situ. Kita masuk ke federasi. Supaya pengalaman kita nggak stuck di sini-sini aja. Kalau kita berafiliasi kita kan dapat minimal itu pengalaman dari perusahaan lain gimana kalau menghadapi hal seperti ini kan kayak gitu ya. Oh, berarti lu dari awal itu bukan dari awal ya itu terdaftar secara federasi ya? Bukan. Di 2018 itu cuma organisasi internal, benar-benar internal ya. Internal. Belum lu daftarin secara resmi, secara betul. Formal ya, secara formal ke federasi. Kenapa gua nggak bikin lagi? Kenapa gua lebih memilih untuk masuk ke yang lama, terus yang lama ini gue bubarin dulu, gue masuk lagi untuk berafiliasi supaya nggak banyak suara, supaya suara gue nggak pecah. Oke. Gitu. Lu tetap dapat dukungan penuh ya. Betul. dari teman-teman lu ya. Betul, makanya gue masuk di serikat yang lama gue bawa ke afiliasi. Oh, biar bisa ngelebur juga ya. Iya, tapi lebih aktualnya ya karena duit kosnya udah banyak, bro. Oke. Sayang. Ya singkat ceritanya begitu. Di 4 November 2019 serikat yang sekarang gua terdaftar ya itu terbentuk di 4 November kemarin. Sebelum itu gua jadi sekretaris
Terus di periode pertama di SPMI gue masih jadi sekretaris. Sekarang di periode keduanya gue jadi sekretaris lagi. Lu tau nggak? Belum tahu gua, lu Kerjaan- belum ngomong. PR penting gue waktu jadi sekretaris ditunjuk. Lu jadi sekretaris nih. Ya. Besoknya itu gue ngerjain apa nih? Pertanyaan sepele. Caranya bikin surat gimana? Gue jadi sekretaris dan gue gak bisa pakai komputer, coba lo. Ini yang nunjuk gue jadi sekretaris itu siapa kemarin itu? Itu keluhan gue pertama tuh kalau kita bicara di serikat. Anjir, ini nomor surat gimana? Dari mana? Siapa yang bikin nomor tapi surat? itu jadi motivasi lu ya, motivasi kuat lu ya. Ya akhirnya kita tahu, semakin kita mendalami serikat itu makin kelihatan bego kita bertenaga kerja. Seriusan. Makin gue tahu aturan ini makin kelihatan. Loh, harusnya kita nggak gini gitu loh. Makin kelihatan bodoh kita. Iya. Makanya di serikat itu kita bukannya nambah ilmu, nambah bego. Beneran. Jadi lu mau nggak mau lu terpacu ya, maksudnya dari lu sampai belum familiar ya, belum lancar ya, belum lancar pakai laptop. Lu juga sendiri undang-undang mungkin masih ya tipis-tipis gitu ya. Sampai akhirnya lu terpacu untuk bisa lebih dalam taunya tuh gimana gitu ya. Keputusan sama peraturan dari Kemenaker tuh gimana yang bisa impact-nya sama teman-teman yang ada di perusahaan lo gitu ya. Betul bro. Kenyataannya banyak orang bicara itu karena gua pinter makanya gue di sekretaris. Pinter apa nih dalam artian nih? Ya maksudnya pinter gitu, pinter dalam hal undang-undang segala macam gitu loh. Mungkin pinter negosiasi segala macam itu. Makanya gue duduk di sekretaris. Bagi gue enggak. Bagi gue sekretaris ini yang bikin gue pinter. Posisi sekretaris ini yang bikin gue pinter. Justru itu yang macu lu ya. Iya. Terbalik. Karena kenyataannya kalau dibilang gue pinter makanya jadi sekretaris, gue bikin surat aja gak bisa. Tuh. Tapi good motivation bro, ya kan. Lu bisa termotivasi dari apa yang lu nggak bisa malah jadi bisa. Betul. Yang bahkan orang sendiri nggak tahu kalau lu nggak bisa kan. Iya. Dan lu gobloknya tahu gak lu? Waktu itu gua nanyanya sama siapa? Oh, siapa? Sama HRD gua. Ajarin gua bikin surat. Ya, kita kawan lah. Walaupun di tengah perusahaan kita kadang ya berselisih tapi kita berkawan. Oke. Nah, selisih sama kepentingan perusahaan. Ini gue menarik nih kata-kata lo nih. Impact lo selama lo masuk ke serikat sama pekerjaan lo, karena kan lo mau nggak mau kan lo harus jalan bareng kan. Iya. Lo serikat juga jalan, lo kerjaan lo juga harus jalan. Apa nih kira-kira nih Impact-nya apa nih maksudnya? Negatif atau positif? apapun itulah ya kan, lu pasti terima dua hal itu kan. Kalau impact secara menyeluruh ya Podcast Habis Kerja.